Avengers Doomsday trailer kedua yang sudah menghadirkan footage baru yang berfokus kepada Doctor Doom yang diperankan oleh Robert Downey Jr. yang dimana cuplikannya udah dirilis di acaranya Disney D23 yang sempat mengguncang internet dan juga para fans MCU kemarin. And today that someone, being me, brought y'all a little something just for you, just for D23. Hai, nama gua Mario Angelo dan di sini kita akan membedah setiap details, teori, dan juga Easter eggs apa aja yang kita temukan untuk trailer Avengers Doomsday. So Mario Booster, let's break down this video. For I am Doom. Trailer kedua dibuka dengan sebuah suasana kastil Doomstadt di Latveria milik Dr. Doom yang sedang melakukan aura farming di sebuah singgasananya. Yang dimana desainnya udah pernah bocor di event promosi Avengers Doomsday di Shanghai. Dan di adegan itu kita bisa melihat ada sebuah sinar hijau berbentuk lambang sihir yang menyinari seluruh lantai tahta Dr. Doom di kastil tersebut. Yang dimana sepertinya lambangnya mirip dengan lambang sihir Dr. Doom di bagian tangannya saat ia hendak mengempaskan Thor di trailer pertama Avengers Doomsday kemarin. Dan kita menambahkan sebuah teori dari akun Twitter Earth616 yang dimana dia sempat menjelaskan kalau kekuatan si Victor Von Doom versi MCU ini dia menguasai 3 kekuatan sihir besar. Yang pertama adalah The Dark Arts alias ilmu hitam, yang kedua adalah Soul Absorption alias penyerapan jiwa, yang ketiga adalah Odin Force alias kekuatan dari Dewa Odin. Yang dimana hal inilah yang buat si Victor Von Doom ini menjadi kuat seperti ini. Yang dimana dia bisa menguasai 3 kekuatan sihir sekaligus dengan sangat sempurna. Ditambah lagi dikabarkan kalau Dr. Doom akan punya timnya sendiri yang bernama The Witches Coven. Yang desain kostumnya udah pernah bocor di acaranya Comic Con tahun 2026 kemarin. Tapi kita menemukan satu desain kostum yang bernama kostum Boris yang full warna hitam dan juga sangat familiar dengan Dr. Doom yang pernah kita ketahui ya. Yang katanya kostum ini akan dipakai oleh Doctor Strange ketika dia akan berpihak kepada Dr. Doom nanti. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada konsep art yang pernah bocor di 2 tahun yang lalu ketika si Stephen Strange ini akhirnya berpihak kepada God Emperor Doom. Ditambah lagi di bagian topengnya ada sebuah mata ketiga di bagian dahinya. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada mata ketiga dari Doctor Strange yang pernah kita lihat kepada post credit scene-nya Multiverse of Madness kemarin ketika dia akhirnya bareng si Clea untuk mengatasi incursion di Dark Dimension tersebut. Yang sayangnya sampai sekarang kita nggak pernah tahu bagaimana bentuk kelanjutannya. Astaga, lama banget tuh film. Dan kalau kalian sadar ya, sihir hijau ini membakar seluruh lantai tersebut. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada adegan Dr. Doom ketika dia pernah berusaha menyelamatkan jiwa ibunya yang bernama Cynthia Von Doom yang ditahan oleh iblis Mephisto. Apalagi kita sudah pernah mendapatkan sebuah pengumuman sebuah proyek film MCU Ghost Rider yang akan diperankan oleh Ryan Gosling dan juga akan disutradarai oleh Sean Levy. Dan Mephisto sudah hadir semenjak di serialnya Ironheart yang diperankan oleh Sacha Baron Cohen. That ugly pillock isn't fit to clean my glorious arsehole. Mephisto. Hello. Dan kalau kalian sadar ya, di bagian sudut kiri di atasnya connya si Dr. Doom itu adalah background dari logo trailernya Avengers Doomsday di awal tahun 2026 yang dimana kita menemukan sebuah background itu berada di bagian countdownnya. Nah begitu ya. Nah jujur gue nggak tahu ya apakah ini ada di kastil Dr. Doom itu adalah Doomstadt atau tidak. Well, gue kurang tahu. Tapi gue menemukan sebuah teori kedua. Bisa jadi ini berada di Citadel End of Time ketika Dr. Doom akhirnya akan mencabut jantung Loki dan juga mencuri kekuatannya sebagai penguasa multiverse Marvel yang dimana plot seperti ini udah pernah bocor beberapa hari yang lalu di Twitter coy. Waduh, ngeri banget ya. Victor was always the smartest guy in every room. He used to be different.
Kind, he used to be caring. Everything he loved was taken from him. Kemudian ada suara Susan Storm yang diperankan oleh Vanessa Kirby yang menceritakan tentang siapakah itu Dr. Doom yang sebenarnya, dengan mengatakan, Victor, teman gua, adalah orang yang paling cerdas, baik, dan juga perhatian kepada semua rakyatnya. Yang dimana kalimat ini udah menjelaskan kalau si Dr. Doom versi RDJ ini satu universe dengan Fantastic Four di Earth 828, dan mereka adalah teman dekat dari Dr. Doom sejak lama. Lalu kita menemukan sebuah logo Marvel Studios dengan background warna hijau yang pekat, seolah-olah ini memberikan sebuah tanda bahwa trailer kedua ini akan lebih berfokus untuk menceritakan siapakah itu Dr. Doom sebagai musuh utama dan juga sebagai tokoh utama di film Avengers Doomsday yang satu ini. Karena emang gak semua orang tahu siapakah itu sosok Dr. Doom, karena kemunculannya di beberapa film Marvel live action juga pun sangat sedikit ya, dan kisahnya juga sangat berbeda dari versi komik originalnya. Dan baru kali ini mereka mengambil pendekatan Dr. Doom yang sangat komik akurat di film Avengers Doomsday. Dan kalau kalian sadar ya, perpaduan teks Marvel Studios dan juga background hijaunya memang ini selaras dengan kostum Dr. Doom yang memakai armor besi abu-abu dan juga jubah hijaunya. Lalu Sue Storm akhirnya kembali bercerita bahwa si Victor itu adalah orang yang baik dan juga penuh perhatian. Tapi semenjak dia kehilangan semua anggota keluarganya, dia menjadi sangat hancur dan menjadi orang yang sangat berbeda. Nah, kalau kalian sadar ya, sepanjang adegan ini Sue Storm itu menangis loh ya. Menangis dia. Nah, bisa jadi di versi MCU ini ada hubungan kedekatan yang sangat intim banget antara Sue Storm dan juga Dr. Doom. Mungkin saja di masa lalu ketika Dr. Doom udah kehilangan semua anggota keluarganya, dia pernah mendekati Sue Storm secara romantis. Lah kok bisa? Berarti sepertinya MCU akan ambil inspirasi dari kisah Fantastic Four tahun 2005 ketika Victor Von Doom hendak melamar Sue Storm sebelum terjadinya kecelakaan badai kosmik di luar angkasa. Atau bisa jadi mereka memang hanya sebagai teman dekat saja yang udah pernah berhubungan lama jauh sebelum mereka jadi tim superhero Fantastic Four di Earth 828 tersebut. Yang dimana hal ini juga selaras kepada kisah Fantastic Four di versi komik klasiknya. Bahkan Reed Richards dan Victor Von Doom udah dikenal sebagai rival abadi yang terobsesi kepada sains dan juga teknologi. Bahkan mereka pernah menciptakan sebuah mesin portal dimensi untuk ke dimensi neraka agar Doom bisa menyelamatkan jiwa ibunya dari genggaman iblis Mephisto. Atau bisa jadi Sue ini menangis karena Reed akhirnya bertarung dengan Dr. Doom di luar expansion tersebut. Karena di adegan ini kita bisa melihat semua para anggota Avengers utama, The New Avengers, X-Men, dan Fantastic Four semuanya berkumpul di expansion. Dan kita bisa melihat tidak ada Reed Richards sama sekali di sana ya. Dan kayaknya ini adalah adegan setelah mereka salah paham bertarung bersama seperti pernah kita lihat kepada trailer pertamanya Avengers Doomsday kemarin antara X-Men, Fantastic Four, dan juga Avengers. Kemudian kita bisa melihat ada Magneto yang sudah pakai rambut panjang putihnya lengkap dengan tangan kanannya yang patah dan juga penuh luka. Kemudian nextnya ada penamakan Charles Xavier di sebelahnya. Dan juga ada Gambit yang juga duduk termenung di sana. Dan kalau kita notice ya untuk Magneto versi Ian McKellen ini tangan kanannya udah patah. Padahal sebelumnya di versi trailer pertama itu tangan Magneto itu nggak patah loh. Kemungkinan ini merupakan sebuah bentuk adegan ketika Magneto akhirnya selesai bertarung dengan Dr. Doom di depan expansion. Karena kita mendapatkan sebuah bentuk bocoran bahwa ada sebuah adegan epic antara Magneto melawan Dr. Doom di depan expansion tersebut. Wow. Apalagi kita menemukan sebuah adegan Magneto yang udah lengkap pakai kostum komik akuratnya. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada penampilan pertama Magneto versi Sir Ian McKellen di zaman-zamannya X-Men trilogi awal.
Atau jangan-jangan ini adalah adegan ketika Magneto akan menyerang New Jersey karena Sir Ian McKellen sebagai aktornya gak sengaja membocorkan hal itu kepada acaranya Jimmy Fallon yang dimana dia mengatakan kalau dia akan segera untuk menghancurkan New Jersey di dalam film Avengers Doomsday di Earth 10005. Nah, ada kemungkinan besar ya bahwa ini semua bentuk merupakan adegan taktik manipulasi dari Dr. Doom versi RDJ. Apalagi katanya Magneto akan bergabung kepada aliansi Dr. Doom untuk memindahkan kota New Jersey kepada Battle World yang akan dibuat oleh Dr. Doom nanti dengan tujuan agar supaya para mutant tidak tewas di tengah bencana incursion yang terjadi kepada film Avengers Doomsday. Yang dimana hal ini nyambung kepada kisah Magneto di versi komik bahkan Marvel Fox dulu, bahwa Magneto selalu mengutamakan semua para masa depan mutant yang hidup untuk menguasai bumi dan juga menghancurkan manusia itu sendiri. Yang dimana hal ini nyambung kepada kisah Magneto di versi komik bahkan Marvel Fox dulu, bahwa Magneto selalu mengutamakan semua masa depan mutant yang hidup untuk menguasai bumi dan juga menghancurkan umat manusia itu sendiri. Lalu ada adegan Dr. Doom di kastilnya yang sedang menatap lukisan anak dan juga istrinya dengan kedua matanya yang berwarna hijau pekat. Dan sepertinya Dr. Doom yang digambarkan kepada film ini akan digambarkan sebagai penyihir kelas tingkat tinggi yang menguasai kekuatan yang tidak terbatas di level multiverse Marvel. Yang dimana adegan ini membuat kita callback kepada poster teasernya untuk Avengers Doomsday yang dirilis beberapa minggu yang lalu. Dan kalau kita notice ya, kita menemukan sebuah gambar bola dunia yang tutup dengan sebuah asap yang sangat tebal di bawah kedua anak dan juga istrinya. Kemungkinan besar ini adalah bagian rencana Dr. Doom untuk membuat sebuah dunia alternatif yang akan dikenal sebagai Battle World untuk memenuhi ambisi pribadinya, yaitu menghidupkan kembali anak dan juga istrinya dengan timeline yang akan ia manipulasi sendiri. Dan kalau kalian sadar ya, ambisi Dr. Doom seperti ini membuat kita callback kepada Wanda Maximoff di WandaVision ketika dia udah kehilangan vision di film Avengers Infinity War kemarin. Dikarenakan dia udah terlalu bersedia, akhirnya dia mengorbankan satu kota Westview untuk menciptakan dunia alternatif yang ia kendalikan melalui dunia sitcom. Kemudian di bagian bawah poster itu ada gambar orang yang mengangkat tangan kanannya. Nah, banyak fans yang berspekulasi kalau itu adalah gambar Tony Stark alias Iron Man ketika dia mencetikkan jarinya dengan menggunakan sebuah Infinity Stones untuk menghancurkan Thanos dan juga para pasukannya di ending film Avengers Endgame kemarin. Karena kalau kalian notice ya, memang problemnya udah dimulai semenjak filmnya Avengers Endgame ketika para anggota Avengers sudah memakai konsep time travel ke masa lalu. Alhasil itu aja udah menimbulkan banyak sekali percabangan timeline demi menyelamatkan Earth 616 dari ancaman Thanos. Dan yang paling parah adalah ketika Steve Rogers akhirnya stay di masa lalu dan mulai hidup baru bersama Peggy Carter sampai dia punya anak. Yang dimana anak ini akan bernama Jim Rogers. Tapi ketika dia udah stay di timeline tersebut, Loki adalah orang yang akhirnya memindahkan Steve dan juga keluarganya untuk pindah ke Earth 828. Karena hanya semesta itulah tidak ada varian Steve Rogers yang hidup di sana. Maka yang mereka semua dipindahkan ke sana demi keamanan timeline multiverse itu sendiri. Untuk berjaga-jaga, Loki memberikan kartu TVA-nya jikalau incursion akan segera terjadi. Yang dimana adegan ini udah pernah tampil kepada trailernya Avengers Doomsday. Dan bisa jadi adegan ini akan tampil juga di bagian ending Avengers Endgame Encore. Yang dimana film ini juga akan siap tayang ulang pada bulan September tahun 2026 sebagai bentuk jembatan kepada plotnya Avengers Doomsday di akhir tahun ini. Dan karena kepindahan Steve Rogers yang dianggap sebagai anomali di Earth 828 tersebut, semua anggota keluarga Dr. Doom akhirnya jadi korban incursion di sana. Tapi lagi-lagi ya, ini cuma sebuah teori liar aja. Atau mungkin kita menemukan sebuah teori kedua kalau sepertinya semua anggota keluarga Dr. Doom ini memang mengalami sebuah bentuk tragedi jauh sebelum terjadinya incursion. Mungkin mereka mengalami sebuah bentuk kecelakaan dalam bentuk politik atau mungkin karena sakit
Well, kita kurang tahu ya. Yang pasti hal ini akan ke-reveal kepada filmnya Avengers Doomsday nanti. Victor, did you do this? Answer me, Victor! Did you do this? Kemudian kita menemukan sebuah penampakan kota yang hancur labur, yang dimana hal ini mungkin dikarenakan sebab terdampak incursion itu sendiri. Yang dimana Reed Richards versi 838 pernah menjelaskan kalau dampak incursion itu adalah dua bumi yang akan bertabrakan satu sama lain. Artinya apa? Artinya satu alam semesta itu akan mengalami ketidakseimbangan alam, oke? Dan semuanya akan menjadi hancur seketika dikarenakan sebuah timeline yang sudah tidak stabil. Waduh, makin mengerikan banget ya. Dan bisa gue asumsikan bahwa sepertinya ini adalah kota Manhattan, dikarenakan di belakangnya kita bisa melihat ada sebuah bentuk taman yang bernama Central Park mungkin ya. Jadi ya kalau pas gue lihat ini bukan seperti kota New York sih ya, tapi ini adalah kota Manhattan yang sepertinya ini berada di Earth 616. Atau mungkin jangan-jangan ini adalah pembentukan dari Battle World yang akan dibangun oleh si Dr. Doom. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada versi komiknya Secret Wars tahun 2015 karya Jonathan Hickman. Karena kita menemukan di bagian halaman komik ada lahan kota Manhattan di Battle World yang separuhnya dipasang oleh Dr. Doom di sana. Jadi mungkin saja ini adalah pembentukan Battle World yang akan terjadi tepat di ending film Avengers Doomsday, yang dimana akhirnya Dr. Doom akan bertransformasi sebagai dewa multiverse itu sendiri, yaitu adalah God Emperor Doom. Wow, makin ngeri juga ya. Tapi bisa jadi ya ini adalah The Void itu sendiri, tapi lahannya berada di tempat Loki. Jadi mana hal ini membuat kita callback kepada Loki season pertama episode kelima, yang dimana penggambarannya hampir sama cuy, penuh kabut, gelap, mencekam, dan juga banyak kota yang diprun oleh pihak TVA, dan suasananya juga sangat mengerikan banget. Lalu kita bisa melihat perdebatan Reed Richards yang akhirnya bertarung dengan Dr. Doom di depan X-Mansion tentang bahaya yang akan terjadi. Nah, kalau kita notice kalimatnya, dia seolah-olah udah tahu bahwa ini semua adalah ulah perbuatan temannya sendiri, itu adalah si Victor Von Doom, yang dimana dia berencana untuk menabrakan semua tiga semesta ini, yaitu adalah semestanya X-Men, semestanya Fantastic Four, dan juga Avengers secara bersamaan. Sebagai fans Marvel, tentu kita tahu ya bahwa mereka berdua ini merupakan teman sejak lama ketika mereka masih kuliah, yang dimana mereka dikenal sebagai dua ilmuwan yang sangat jenius yang terobsesi kepada ilmu pengetahuan sains dan juga teknologi. Kemudian Dr. Doom membalas dengan perkataan, kalian semua telah mencuri kehidupan itu sendiri, tapi sekarang saatnya kalian harus mengembalikannya, dengan aksen Latveria yang sangat kental. All of you have lived stolen lives, but now you must give them back. Kalau kalian sadar ya, perkataan Dr. Doom ini akan membongkar kedok di balik nama superhero itu sendiri. Lah kok bisa? Selama beraksi sejak awal MCU hingga sekarang, para superhero ini selalu bertarung menghadapi musuh mereka dan kemudian menangkan, seolah semuanya selesai begitu saja. Namun tanpa mereka sadari, justru merekalah yang terkadang menjadi penyebab dari kehancuran itu sendiri, yang dimana ada banyak banget korban yang berjatuhan dan juga para musuh-musuh yang mereka kalahkan demi apa yang mereka yakini sebagai keadilan. Yang dimana hal itu akan dibongkar oleh Dr. Doom sebagai bentuk wajah kemunafikan mereka. Sambil kita menemukan sebuah adegan Steve Rogers yang menggendong putranya yang bernama Jim Rogers, yang dimana nama Jim ini diambil langsung dari nama sahabatnya, yaitu adalah Bucky Barnes yang punya nama asli James Buccaneers Barnes. Gitu coy, makanya nama si anak ini akhirnya diberikan sebuah nama dari sahabatnya sendiri yang pernah ia bela semenjak awal film Captain America pertama sampai di momen puncaknya Captain America Civil War. Kemudian ada Thor yang juga bersama dengan si Love, dan juga adegan Loki yang mengunjungi rumah Steve Rogers untuk memberikan pertolongan. Makanya di sini para penonton sepertinya akan kebelah menjadi dua kubu. Ada di kubunya para anggota Avengers,
tapi juga ada di kubunya si Dr. Doom, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada zaman-zamannya Captain America Civil War tahun 2016, yang dimana kita sebagai para penonton akan dipaksa memilih antara kubunya Captain America atau Iron Man. Nah, sama seperti di filmnya Avengers Doomsday, yang dimana kita sebagai penonton akan dipaksa untuk pilih sebuah kubu antara kubunya Dr. Doom atau mungkin kubunya para anggota Avengers ini sebagai bentuk tokoh protagonis utamanya. Karena pertarungan mereka bukan hanya fisik saja, tetapi juga psikologis. Dan juga kita menemukan sebuah penampakan Johnny Storm yang memeluk keponakannya, itu adalah si Franklin Richards, yang sepertinya ini adalah adegan ketika Incursion sedang mendekati mereka sambil Johnny berusaha untuk melindungi si Franklin di sana ya. Tapi kita bisa melihat kaos Franklin di film ini sangatlah berbeda dengan adegan post-credit scene yang kita lihat di filmnya Fantastic Four First Steps kemarin. Apalagi sebelumnya pernah ada sebuah rumor yang mengatakan kalau Dr. Doom ini akan menculik semua anak-anak ini untuk dijadikan sebagai tumbal kepada ritual sihir yang akan ia ciptakan di filmnya Avengers Doomsday. Tapi sepertinya rumor itu bisa dipatahkan ya, karena itu plotnya mirip kepada kisah Gore the God Butcher yang paling ampas di filmnya Thor Love and Thunder. Astaga, gak guna banget tuh. You're gonna do superhero landing. Wait for it. Superhero landing. Lalu ada adegan Dr. Doom yang melompat jauh dari sebuah kapal dan melakukan sebuah adegan superhero landing, yang dimana kalau kita notice model jendela kacanya, sepertinya ini adalah pesawatnya milik Fantastic Four, karena model jendelanya udah pernah bocor setelah perilisannya film The Fantastic Four First Steps tahun lalu, ketika ada sebuah adegan para anggota The New Avengers memasuki kapal Fantastic Four di sana pada proses pengambilan gambar. Tapi pesawat ini berbeda banget ya dengan kapal Marvel One yang ditumpangi oleh para tim Fantastic Four ketika mereka sampai pertama kali di Earth 616. Jadi bisa kita asumsikan kalau ini adalah kapal baru yang dibuat oleh Reed Richards untuk menjelajahi multiverse dari serangan Incursion yang akan terjadi. I swear you will beg for hell long before I grant it. Hell answers to me. Doom. Kemudian di sini ada adegan Thor yang siap bertarung dengan Dr. Doom di depan Expansion yang mengucapkan sebuah kalimat, "Aku bersumpah, kau akan memohon untuk pergi ke neraka sebelum aku kabulkan permintaanmu." Sambil dia menyerang si Dr. Doom dengan Stormbreaker-nya. Dan dengan mudahnya Dr. Doom menangkis serangan itu sambil mengempaskan Thor dengan mudah. Yang dimana Doom akhirnya menjawab, "Justru nerakalah yang akan menyambutku, karena aku adalah Doom." Hell answers to me. For I am Doom. Nah, di sini coba kalian notice kepada kalimat neraka alias hell. Nah, sepertinya ini akan buat kita callback kepada versi komiknya ketika Dr. Doom pernah mencoba menyelamatkan Cynthia Von Doom alias ibunya itu yang jiwanya ditahan oleh iblis Mephisto. Nah, mungkin saja di versi MCU plotnya akan dirubah total, yang dimana nama istri Victor Von Doom ini itu adalah si Cynthia Von Doom. Jadi sepertinya mungkin saja ya si Victor Von Doom ini pernah menyelamatkan jiwa kedua keluarganya ini, namun mereka semua ditahan oleh iblis Mephisto, yang dimana akhirnya wajahnya jadi rusak, kebakar, cacat seperti itu ya. Jikalau begitu, berarti MCU akan sangat menghargai kisah Dr. Doom di versi komiknya. Cuman kisah di versi MCU ini akan diubah untuk menyesuaikan plot cerita di MCU Multiverse Saga yang bertemakan keluarga. Sambil ada sebuah adegan Dr. Doom yang mengontrol semua para bangkai robot Sentinel yang ia kendalikan dengan sihir gelapnya, sambil melakukan aura farming dengan mengatakan "For I am Doom". Nah, kalimat ini membuat kita callback kepada perkataan Tony Stark ketika dia mengatakan "I am Iron Man" di awal film fase pertama MCU, sampai di Avengers Endgame dengan kalimat yang sama untuk mengakhiri kisah arc Tony Stark selama ini. Jadi intinya adalah di film ini Dr. Doom mungkin saja akan beberapa kali untuk mengenalkan dirinya sebagai I am Doom di sepanjang film, sebagai bentuk arc awal ketika Dr. Doom versi RTJ akan tampil ke MCU sebagai tokoh utama yang punya problem kepada era MCU Multiverse Saga.
Wow, mantap ya, gokil sih, gila. Jadi fix ya, film ini untuk tokoh utamanya bukan si para anggota Avengers-nya, bukan. Tapi tokoh utamanya ini adalah si Dr. Doom. Makanya kalau kalian sadar ya, di semua berbagai macam poster, di semua teasernya, bahkan berbagai macam promosinya, mereka selalu menampilkan si Dr. Doom sebagai tokoh utamanya. Artinya apa? Artinya film ini akan lebih berfokus kepada si Dr. Doom. Dan musuhnya adalah para anggota Avengers ini. Nah, jadi film ini akan berfokus kepada tokoh villainnya. Dan adegan cuplikan ini ditutup dengan logo Avengers Doomsday yang akan siap tayang per tanggal 18 Desember tahun 2026 mendatang di akhir tahun ini. Mantap cuy, oke. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu terkait trailer kedua Avengers Doomsday ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.